Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baca Sayyidul Istighfar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala dhahirin ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Musalla An-Nur Priagadika Citra Sentosa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah atas rahmat Allah, atas karunia Allah, atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya bisa bersama-sama menunaikan sholat subuh secara berjamaah di musala yang kita cintai ini. Sholawat dan salam mudah-mudahan atau mari kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan salawat bersama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat tadi menambah mahabbah kita, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma besok di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian pada pagi hari ini, yakni mengenai sesuatu yang dibilang penting juga penting, dibilang nggak penting tapi tidak penting. Tapi ini betul, jangan sampai kita tidak tahu, karena kaitannya dengan sholat makmum yang tertinggal oleh imam. Jadi ketika banyak orang datang, imam sudah posisi ruku atau posisi sujud, bagaimana seorang yang makmum baru datang ini? Apakah harus mengikuti imam, harus menunggu, atau dan lain sebagainya? Ini sebagai tambahan ilmuwan kita, pengetahuan kita tentang sholat.
Bismillahirrahmanirrahim. Perihal makmum yang tertinggal oleh imam ada 3 masalah pokok. Pertama, kapan makmum dianggap tertinggal dalam rakaat maksudnya. Yang kedua, rakaat tambahan untuk menutup rakaat yang tertinggal itu termasuk ada atau qadha. Dan yang ketiga, kapan makmum harus mengikuti imam. Dalam hal kapan makmum dianggap tertinggal oleh imam ada 2 masalah. Ya, makmum tertinggal maksudnya tertinggal dalam rakaatnya. Yang pertama, ketika ia muncul, imam sudah turun untuk melakukan ruku. Yang kedua, ketika masih mendapati imam sedang ruku bersama jamaah yang lain, ia lupa mengikuti rukuknya imam atau terhalang untuk mengikuti ruku karena ya terlalu banyaknya jamaah desak-desaan sehingga tidak ada tempat untuk melakukan ruku atau sujud itu. Karena terlalu banyak berjubel sehingga saat imam itu sudah ruku, kita mau ruku nggak bisa. Nah, ini akan kita bahas nanti. Yang pertama, kapan seorang makmum dianggap tertinggal dalam hal rakaat? Masalah pertama ini ada 3 pendapat. Pertama, pendapat mayoritas ulama, yakni jika seseorang mendapati imam belum mengangkat kepalanya dari ruku sehingga masih sempat ruku bersamanya, berarti ia mendapati rakaat sehingga ia tidak wajib mengqadhanya. Jadi tidak perlu mengulang atau menambah rakaatnya. Para ulama berselisih pendapat apakah makmum seperti itu harus takbir 2 kali, yakni takbiratul ihram, atau takbirnya ruku, atau cukup sekali hanya takbir ruku saja. Nah ini ya, saat imam sudah ruku ya bersama jamaah yang lain maksudnya, kemudian ada makmum datang. Nah ini sudah mendapati imam ini harus takbir 2 kali atau cukup sekali. Kalau takbir sekali langsung ruku, berarti dia tidak memiliki takbiratul ihram. Tapi kalau takbir sekali kemudian diam sejenak ya maksudnya mungkin sebatas membaca tasbih atau apa, karena ketika seorang imam sudah ruku ya makmum tidak ada kewajiban membaca Fatihah karena kita sudah sampaikan dulu Fatihahnya imam itu sudah mewakili Fatihahnya makmum. Jadi begitu takbir, apakah 2 kali takbir kemudian takbir untuk ruku atau cukup sekali takbir langsung ruku. Nah ini kan, ini yang juga diperselisihkan ya, karena jangan sampai kita takbir sekali ternyata dalam sholat itu kan perlu diawali dengan takbiratul ihram. Yang namanya sholat itu kan sebuah perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram yang diakhiri dengan salam, itu namanya sholat. Tapi kalau tadi begitu takbir langsung ruku, berarti kita meninggalkan sebuah kewajiban dalam hal sholat. Rukun sholat itu ada takbiratul ihram. Kalau takbirnya hanya sekali, berarti kan takbirnya ruku. Nah, berarti di sini ada sesuatu yang ditinggalkan, yang dihilangkan. Maka ya kita takbir sejenak ketika imam sudah ruku tadi, takbir sejenak, takbiratul ihram, berhenti sejenak, sekedar atau batas lamanya membaca tasbih, kemudian baru takbir lagi untuk ruku.
Ini memang kita harus hati-hati, jangan sampai kita ikut sholat kita menganggap sudah, karena satu rakaat itu kan dianggapnya menangi rukuk, iktidal, sujud. Nah itu sudah mengikuti satu rakaat. Tapi kalau seorang imam sudah mengangkat atau bangkit dari ruku, kemudian kita datang takbiratul ihram, kemudian ikut sujud, berdiri lagi, itu tidak termasuk kita mendapati satu rakaat. Belum ya. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai wis sholat tapi rakaatnya masih kurang. Nah ini karena sholat itu sudah ditentukan waktunya juga hitungannya. Jangan sampai kita tapi kalau mau nambah, nah ini malah boleh, diperbolehkan. Satu tadi saya karena terlambat karena rakaat kita masih ragu-ragu. Tadi saya rukuk, ternyata begitu rukuk imam sudah iktidal. Ini kan. Nah, bagaimana? Apakah kita nambah satu rakaat lagi atau tadi sudah dianggap sempurna rakaat yang tertinggal tadi? Nah, ini memang perlu kehati-hatian, jangan sampai. Tapi kalau mau mengikuti yang satu takbir tadi juga ada. Tapi kalau kita melihat yang namanya rukun sholat itu ada takbiratul ihram. Itu takbir yang pertama. Takbir yang pertama, kemudian diikuti gerakan dan bacaan setelah doa-doa di dalamnya, kemudian diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Tapi kalau kita hanya takbir terus rukuk, berarti kan tidak ada takbiratul ihram. Tapi di beberapa ulama memang membolehkan. Tapi kalau kita bisa lebih mengambil yang hati-hati, ya itu kan lebih baik yang hati-hati. Ya. Ini ada keterangannya. Menurut sebagian ulama, sekali takbir memang sudah cukup. Kalau memang diniati takbiratul ihram. Jadi takbir sekali itu niatnya adalah takbiratul ihram kemudian rukuk. Gitu. Namun lebih afdol, lebih utama itu kalau dilakukan dengan 2 kali takbir. Jadi takbir yang pertama berhenti Allahu Akbar, berhenti sejenak, kemudian baru takbir lagi untuk rukuk. Imam Malik dan Imam Syafi'i cenderung pada pendapat ini. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Malik cenderung dengan 2 kali takbir. Takbir yang pertama sebagai takbiratul ihram, takbir yang kedua sebagai takbirnya rukuk. Walaupun jedanya tidak lama, ya sekedar membaca tasbih gitu loh. Ada 2 kali takbir. Tetapi menurut sebagian ulama yang lain cukup ya dengan sekali takbir, walaupun tidak diniati sebagai takbiratul ihram tadi. Nah, ini pendapat ya. Kedua, jika imam sudah rukuk sementara makmum masih berdiri dan tidak sempat mendapatinya, berarti ia terlambat 1 rakaat. Ya, pendapat ini dikaitkan kepada Abu Hurairah. Ya, jadi nanti ada keterangan lain. Yang ketiga, jika makmum sampai di shaf, di barisan, dan mendapati imam sudah mengangkat kepala, sudah iktidal maksudnya, sementara masih ada makmum masih rukuk. Ya, imam sudah sami Allahu liman hamidah berdiri, namun makmum di belakang itu masih ada yang dalam keadaan rukuk. Lalu ia segera mengikutinya, maka rakaat makmum tersebut sah. Ini pendapat yang dikutip dari Asy-Syu'bi.
Namun Imam Asy'ubi ini di kalangan 4 mazhab belum begitu terkenal. Cuman ada yang menyampaikan seperti itu. Biasa kita kan mengikuti 4 mazhab, Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki. Ya gitu. Walaupun tadi ada yang menyampaikan sah-sah saja. Nah, silang pendapat ini bersumber dari ketidakjelasan kata rokaat. Rokaat itu yang dimaksud dengan rokaat itu apa sih? Apakah yang dimaksud membungkuk saja atau membungkuk sekalian berdiri? Soalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendapati 1 rakaat dalam sholat, berarti ia mendapati sholat. Jadi, sing dimaksud 1 rakaat itu apa sih? Nah, ini. Apakah itu yang dimaksud membungkukkan, hanya membungkuk yaitu saat rukuk, ya, atau juga berdiri? Nah, ini kata Ibnu Munzir, ya, hal ini ditetapkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang dimaksud rakaat itu membungkuk sekaligus berdiri, tentu hadis tersebut berbunyi berarti makmum yang tertinggal dan tidak sempat berdiri bersama imam sebelum rukuk, maka rakaat makmum tersebut batal. Ya, jadi ketika maksud dari rakaat ini adalah berdiri dan rukuk, nah, maka kalau yang hanya mendapati takbir langsung rukuk tadi, rakaatnya makmum itu batal. Tapi kalau yang dimaksud, ya, jadi ia harus menambah 1 rakaat lagi setelah salam. Sebenarnya masalah ini terkait dengan arti bahasa secara harfiah dan secara syar'i, ya, secara etimologi, secara pengertian. Pengertiannya apa sih rakaat itu? Menurut arti harfiah yang disebut rakaat adalah membungkuk. Rakaat itu artinya adalah membungkuk. Jadi rukuk itu loh. Membungkuk. Tetapi menurut arti atau istilah syar'i yang disebut rakaat itu mengandung 3 gerakan, yakni berdiri, ya, rukuk dan sujud. Nah, secara istilah syar'i, jadi rakaat itu berdiri, rukuk dan sujud. Kalau seorang makmum mendapati 3 gerakan ini, berarti dia sudah mendapati 1 rakaat. Nah, kalau tidak, berarti di situ ada yang kurang. Nah, monggo nanti, oh saya mengikuti yang ringan-ringan saja, begitu takbir saya langsung rukuk, karena untuk ngejar biar tidak tertinggal. Karena ini mungkin ini bisa saja terjadi rakaat sholat subuh yang hanya 2 rakaat, kemudian yang kita dapati itu di rakaat keduanya imam, dan imam kok sudah rukuk. Nah, kalau kita menunggu kan sudah habis, tidak ikut jamaah. Nah, gitu. Nah, tapi kalau jenengan sudah jauh berjalan dari rumah sampai sini, imam sudah rukuk, ya kita ikuti aja imam. Sudah rakaat yang kedua lagi, ya kita ikut pendapat yang Asy'ubi tadi. Sementing takbir, rukuk, ya langsung rukuk dan mendapati jamaah, ya sholat jamaahnya. Gitu. Nah, ya gitu kan. Wah, nek sing kita biasa datang gasik, ya insya Allah itu nggak dibahas. Nah, ini kan yang dibahas adalah seorang makmum yang tertinggal rakaat sholat oleh imam. Jadi memang kita hati-hati, ya. Oh, jadi kita ngerti nih,
Yang biasanya saya begitu malah langsung lupa. Saya pernah mendapati seorang jamaah terlambat datang, makmum maksudnya imam sudah sujud. Lalu bagaimana? Apa yang kita lakukan? Seorang jamaah yang terlambat tadi, apakah harus menunggu imam berdiri atau langsung ikut sujud? Gitu kan? Ini biasa terjadi. Ini biasa terjadi. Nah, di situ apakah kita mendapati sujud tadi di rakaat pertamanya imam atau rakaat terakhirnya imam? Karena kita tidak tahu sudah berapa rakaat. Lebih-lebih ada nanti bahasan tentang sholat Jumat. Kalau seorang makmum yang mendapati 2 rakaat sih aman. Tapi kalau yang hanya tadi ini ternyata sudah selesai iktidal yang kedua sholat Jumat, apakah seorang makmum yang baru datang ini sholatnya cukup 2 rakaat atau 4 rakaat? Ini kan karena dia tidak mendapati jamaah tadi. Ini ada bahasan tersendiri, ya, ada bahasan tersendiri. Ya, kalau memang sama sekali tidak mendapati 2 rakaat di sholat Jumat, ya berarti dia sholatnya harus 4 rakaat. Ya tidak, saya datang ternyata sudah rakaat kedua dan sudah sujud ini. Jadi dia makmum ini di saat sholat Jumat, dia sholatnya tidak hanya 2 rakaat, harus 4 rakaat. Kalau mengikuti sujud, ya kalau mau mengikuti sujud sebagai penghormatan, ya penghormatan. Walaupun dia mengikuti sujud, tapi kalau tadi menurut istilah rakaat itu kan berdiri, rukuk dan sujud. Tapi kalau mengikuti istilah secara harfiah, secara arti letterleks, ya rakaat itu ya membungkukkan. Nenek sudah mendapati imam sujud, tapi dalam kesempurnaan sholat dia belum sempurna karena ada yang ditinggal, yakni berdiri dan rukuk. Nah, ini perlu kita pahami, ya, perlu kita pahami karena jangan sampai kita ambil yang ringan tapi ternyata tidak dianggap, ya, karena rakaatnya batal gitu tadi kan keterangannya. Nah, ya, tapi kalau darurat apa? Darurat itu beda lagi, darurat beda lagi, ya. Ad-darurah tubihul ma'dzurah. Yang namanya darurat itu memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Yeah. Jelas nih Bapak Ibu ya, yang tentang siapa yang tertinggal dalam sholat seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rokaat tambahan untuk menutup rokaat yang tertinggal itu ada atau qadha. Ya, jadi ketika atau jika makmum lupa tidak mengikuti imam rukuk sampai sujud, menurut sebagian ulama rokaat makmum batal, ya, karena tidak mengikuti rukuk, i'tidal dan sujud, dan ia wajib mengqadhanya. Mengqadha itu menambah atau mengganti. Menurut sebagian ulama yang lain rokaatnya sah jika ia masih sempat menyempurnakan rokaatnya sebelum makmum berdiri pada rokaat kedua. Ini aneh, agak aneh. Jadi mengikuti nanti melakukan gerakan sendiri-sendiri. Maksudnya imam baru menyelesaikan sujud atau apa, dia sudah jengklik-jengklik sendiri gitu loh. Nah, berarti makmum ini tidak mengikuti gerakan imam. Nah, ini lucu gitu loh. Makmum mandiri, ya, ini mandiri.
Yang namanya makmum harus mengikuti imam. Seorang imam harus diikuti gerakannya dalam sholat. Bahkan ini ada keterangan seorang makmum yang mendahului gerakan imam itu nanti dia kepalanya diganti kepala kambing gitu. Ada keterangan seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ketika walaupun jenengan sudah hafal bacaan-bacaan dalam gerakan sholat itu, ketika imam belum mengangkat atau menggerakkan atau takbir untuk pergantian gerakan, ya jangan mendahului, biasanya di hal ruku dan sujud, ruku dan sujud kita latihan sabar, tumak nina, nikmati saja, karena memang kebanyakan saya pernah mendapati beberapa, mungkin karena biasa sholat dengan imam yang cepat, jengkit Allahu Akbar kayak gitu, imamnya belum bangkit dari sujud, dia sudah bangun karena merasa sudah membaca Subhanarabbiyal A'la 3 kali langsung bangun, tidak menunggu imam gitu loh. Ini harus hati-hati. Kita harus mendengarkan, fokus, khusyuk, mengikuti gerakan-gerakan yang dipandu oleh seorang imam. Menurut sebagian menurut sebagian ulama yang lain lagi, rakaatnya sah jika ia sempat menyelesaikan rakaat lalu nyusul imam sebelum ia bangun dari rukuk pada rakaat yang kedua. Ini agak membingungkan tadi. Silang pendapat ini juga terjadi di kalangan sesama murid-murid Imam Malik. Bahkan cukup detail, intinya apakah hal ini karena lupa atau karena berdesakan. Jadi memang mungkin ini dalam hal sholat Jumat atau apa karena memang contoh di Masjidil Haram walaupun besar seperti itu, kalau sholat itu agak sempit, jadi sempit. Mungkin karena terutama nanti sujud sujud saat musim haji atau musim terawih, Masjidil Haram itu kan penuh susah. Nah ini apakah harus sempurna seperti itu? Ya agak susah memang. Kadang ruku atau sujud itu mencari tempat yang kosong, jadi seperti itu. Kalau dalam hal ini memang si penulis tidak menyampaikan apakah yang dibahas ini sholat umum, maksudnya sholat fardu yang 5 waktu atau sholat Jumat. Ulama-ulama yang mengharuskan makmum selalu menyertai imam berpatokan sabda Nabi SAW, janganlah kalian berselisih dengan imam. Ini seorang makmum harus mengikuti imam, gerakan-gerakannya. Jadi makmum yang rukuknya tertinggal sedikit saja maka rakaatnya batal. Ini tadi saya menyampaikan ada makmum yang beberapa kali mendahului gerakan imam. Nah, ini ada makmum yang tertinggal. Karena ingin menyempurnakan bacaan-bacaannya, makmum ini selalu memanjangkan bacaannya setiap gerakan, walaupun imam sudah bangkit dari rukuk, iktidal, kemudian sujud, makmum ini masih rukuk, karena membaca Subhanarabbiyal azim wa bihamdi dengan khusyuk dan menghayati,
Lah imamnya yang biasa imam cahnom ya, gerakannya ya cepet, sami Allahu liman hamidah yang dibaca tidak lengkap, tidak Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, tapi cukup Rabbana walakal hamd, ya itu aja sujud. Nah, seorang makmum tadi masih ruku. Nah, ini ketinggalan dua gerakan. Nah, ini menurut sebagian ulama jamaahnya dia batal, terputus, ya. Ya memang ini dilema. Maka ketika kita menemui seorang imam yang gerakannya susah diikuti, ya kita mengkotik, terputus saja lah. Dan bisa-bisa terutama saat salat raweh kayak gitu kan, biasa terjadi di kalangan saudara-saudara kita di masjid-masjid yang seperti itulah. Sehingga saat ingin mengikuti gerakan imam tidak mampu itu ngos-ngosan. Padahal sholat kan yang dicari ada rukun sholat yang namanya tumakninah. Nah, tumakninah itu kalau ditinggalkan berarti kan sholatnya tidak sah atau batal. Kita mengejar jumlah rakaat, waktu, tapi kita tinggalkan fardunya. Nah ini kan seperti itu. Jadi tertinggal 2 rakaat atau 2 gerakan imam, maka rakaatnya batal. Ini kalau patokan, janganlah kalian berselisih dengan imam. Wah, aku protes karo imami. Kenapa? Ya, saya memanjangkan bacaan-bacaan saya, walaupun imamnya cepat, karena saya protes loh. Sholat protes ya tidak seperti itu. Ya. Nah, ulama-ulama yang memperbolehkan makmum mengikuti sebagian dari gerakan imam, mereka menganggap rakaat makmum sah. Ya, tapi ada juga yang mengatakan seperti itu sah. Ini terlalu ringan ya. Ya, walaupun tertinggal tadi, tapi karena masih sebagai makmum dari imam, dianggap sah. Ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Ya, maka memang seorang imam harus bijaksana, ya, melihat bagaimana jamaahnya. Jamaahnya orang kantoran, ya, waktu sholat terbatas, dia mungkin khutbahnya dipanjangkan, sholatnya panjangkan, sehingga makmum ini was-was. Aku begitu selesai harus segera masuk, padahal belum makan siang, gitu kan, belum istirahat, nah ini kan sangat disayangkan. Ya mungkin di kantor soal istirahatnya kan tidak lama, ya biasalah di kantor istirahatnya yang makan, sholat, minum kayak gitu. Or sholat, itu sudah bagus. Ingat sholat itu pekerja-pekerja itu ya wis ape, karena memang mereka biasanya ya menganggap belum begitu inilah tentang sholat. Jadi seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menganggap rakaat makmum sah karena ia telah menyempurnakan rakaatnya sebelum imam bangun dari sujud pada rakaat itu. Jadi memang sampai ini satu rakaat itu berarti berdiri, rukuk, sujud sampai bangun. Nah itu satu rakaat. Ulama yang memperbolehkan makmum seperti itu, lalu ia menyusul imam sehingga bisa bersama-sama sebelum makmum bangun dari rukuk pada rakaat yang kedua. Ini tidak mensyaratkan makmum harus selalu bersama dalam gerakan-gerakan imam. Ini tadi yang saya sampaikan. Ini pendapat yang paling ringan, tapi lebih hati-hatinya kita mengikuti saja gerakan-gerakan imam. Ya, mungkin itu dulu ya. Insya Allah nanti tapi pekan depan saya izin lagi.
karena ada acara keluarga di Solo. Ya, demikian Bapak Ibu pembahasan kali ini. Mudah-mudahan pengetahuan keilmuan tentang siapa sih makmum yang tertinggal oleh imam ini, jangan sampai kita sholat tapi tidak dianggap berjamaah. Nah, itu bahkan sholatnya tidak sempurna karena kita merasa sudah mengikuti imam tapi ternyata di situ tidak mendapat hitungan, akhirnya rakaat kita kurang. Nah, padahal rakaat kurang itu tidak boleh. Seorang makmum atau orang yang lupa rakaatnya berapa, sudah 3 atau baru 2 saja, disuruh mengambil yang hitungan terkecil, karena jangan sampai rakaat kita kurang. Nah, sholat duhur, sholat asar yang mungkin kita lakukan sendiri karena apa? Kita kurang khusyuk, kurang fokus, sehingga di saat tertentu kita aku dapat berapa rakaat. Nah, ini kan kita disunahkan ngambil hitungan yang terkecil, ya, jangan sampai kita kurang rakaatnya. Lebih enggak apa-apa, tapi ya jangan aku tak ben ganjar aku wakah, aku tak lebih sholat isya oke 5 rakaat lah, tidak boleh seperti itu, ya tidak boleh, ya. Biar kita tidak boleh seperti itu, karena inna sholata kanat alal minina kitaban mauqutan, itu kan sudah ditentukan waktunya, sudah ditentukan jumlah rakaatnya, ya. Demikian Bapak Ibu apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf dalam penyampaian ini ketika ada kesalahan dan kekurangan. Jika ada kebenaran memang semata dari Allah SWT. Akhir kalam, Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.